Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Moza Septiando dari kelas 11 IPS 4. Dan saya Nisa Liasari dari kelas 11 IPS 4. Oke, di sini kita akan mewawancarai tentang masa Renaissance, tugas dari Pak Helmi. Oke, di sini ada narasumber kita, perkenalkan diri Kak. Halo, saya Adian Zilzilane, saya dari kelas 12 IPS 1. Oke, mari kita langsung tanya guys. Apa yang Anda ketahui tentang zaman Renaissance? Nah, zaman Renaissance ini bisa dibilang menjadi titik balik dari abad pertengahan yang terjadi di antara abad ke-13 sampai abad ke-14. Nah, zaman Renaissance ini memunculkan banyak sekali inovasi atau penemuan baru. Salah satunya beberapa contoh di karya seni, yaitu lukisan Mona Lisa dan beberapa lukisan lainnya dari karya-karya filsuf, lalu juga ada seniman. Gitu sih, bisa dibilang kayak Renaissance ini adalah zaman yang merubah peradaban gitu. Oke. Kalau saya boleh tahu, lukisan Mona Lisa itu diciptakan oleh siapa ya, Kak? Jadi lukisan Mona Lisa ini diciptakan oleh salah satu seniman, saya lupa namanya, yaitu Leonardo da Vinci. Oke, lalu bagaimana sih pengaruh peristiwa Renaissance itu terhadap peradaban dunia pada saat itu? Nah, pengaruhnya banyak sekali. Dari sebelumnya di abad pertengahan terdapat kekosongan atau tidak adanya kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, terutama di bidang pengetahuan. Nah, di zaman Renaissance ini terdapat beberapa filsuf atau beberapa ilmuwan yang menemukan beberapa hal-hal baru di pengetahuan gitu. Jadi bisa dibilang sangat berpengaruh terhadap bidang pengetahuan, terutama di ilmu pengetahuan dan teknologi gitu sih. Oke, berarti apa perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada zaman Renaissance ini? Nah, perubahan yang sangat berdampak adalah perubahan secara sosial budaya lalu secara ilmu pengetahuan. Secara sosial budaya terdapat beberapa peralihan gaya hidup masyarakat, pola hidup masyarakat karena adanya peralihan dan pengetahuan baru, adanya inovasi baru. Lalu juga hal yang paling utama adalah kegiatan ekonomi juga berubah. Lalu di di kegiatan seni berapa yang tadi saya sebutkan contohnya gitu. Oke, berarti apa sih pengaruh munculnya masa Renaissance ini terhadap setiap aspek kehidupan pada saat ini? Nah, powernya baik banget. Kebetulan karena di abad pertengahan tidak adanya kemajuan atau inovasi. Nah, zaman Renaissance ini bisa dibilang seperti titik balik ya, yang tadi saya bilang. Jadi titik balik nantinya di zaman Renaissance ini terdapat beberapa pembaruan dan inovasi-inovasi yang terjadi seperti itu. Oke, menurut Anda nih Kak, apa dampak Renaissance terhadap Indonesia? Nah, dampaknya itu lumayan banyak. Pertama, Indonesia menjadi salah satu lokasi dagang, jadi salah satu transit dagang. Lalu kedua, Indonesia juga dapat mengadaptasi atau mendapat informasi dari luar gitu. Jadi karena adanya pertukaran informasi gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kakak, zaman Renaissance ini positif atau negatif dampaknya pada peradaban dunia ini? Tentunya positif sih, karena kalau nggak ada zaman Renaissance, simpelnya kayak kalau nggak ada zaman Renaissance, perubahan antara abad pertengahan, nggak bakal ada kehidupan yang sekarang gitu, nggak bakal ada teknologi yang sekarang, nggak bakal ada ilmu pengetahuan sekarang, atau bahkan inovasi-inovasi yang sekarang dikembangkan gitu sih. Berarti Anda setuju dengan adanya zaman Renaissance ini? Iya, setuju sekali, karena berdampak positif dan sudah banyak buktinya seperti itu sih. Pastinya nggak cuma dampak positif doang. Pastinya di zaman Renaissance ini pasti ada dampak negatif bagi masyarakat. Menurut Anda apa sih itu dampak negatifnya? Nah, dampak negatifnya adalah karena terdapat inovasi, karena terdapat beberapa penemuan baru, akhirnya melahirkan revolusi industri. Nah, revolusi industri ini menjadi salah satu dampak negatif dari adanya Renaissance gitu. Dari adanya penemuan dari Renaissance, lalu akan merembet ke revolusi industri. Adanya pencemaran, lalu ada beberapa eksploitasi gitu sih. Dari dampak negatif ini, kenapa Anda sangat yakin bahwa zaman Renaissance ini sangat berpositif bagi masyarakat pada masa kini gitu? Karena simpelnya gini, kalau mari kita katakan tidak ada di zaman Renaissance atau tidak ada perubahan yang dilakukan oleh para ilmuwan atau para filsuf, maka bisa diperkirakan bahwa kehidupan sekarang kita ini akan mempertahankan kehidupan tradisional seperti pola hidup, lalu sosial budaya, lalu kegiatan ekonominya seperti kehidupan tradisional seperti abad pertengahan gitu sih. Oke, terima kasih ya Kak, jawabannya cukup puas bagi kami. Oke. Terima kasih semua. Itu adalah wawancara dari kelompok kami. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Ya, nama saya Krisna Moses Septiando dari kelas 11 IPS 4 dan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Aliasari dari kelas 11 IPS 4. Oke, di sini kita akan mewawancarai tentang masa Renaissance. Ya, narasumber silakan perkenalkan nama. Ya baik, kenalkan saya Anissa Zabila, akrab dipanggil Cica. Saya dari kelas 12 IPA 1 begitulah gitu. Oke, mari kita langsung tanya guys. Kita di sini mau nanya nih Kak, langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Apa yang Anda ketahui sih tentang zaman Renaissance? Oke baik, kalau misalnya kita bicara tentang zaman Renaissance sendiri, zaman Renaissance secara globalnya adalah zaman perubahan. Zaman awal-awal di mana paham-paham baru yang memang dampaknya sangat baik pada saat itu, kayak misalnya perubahan dalam paham-paham yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau yang saya tahu secara garis besar dan umumnya itu adalah zaman perubahan, awal perubahan gitu. Awal adalah awal gitu, awal perubahan Awal gitu sih. perubahan manusia itu hidup kembali apa gimana nih Kak? Oke, kalau misalkan ditanya itu, menurut pandang saya ya, itu adalah lahir kembali menjadi sosok yang atau pribadi yang lebih baik lagi. Karena pada zaman sebelumnya, sebelum zaman Renaissance, bisa dibilang adalah zaman-zaman tanda kutip yang memang tidak ada gelap gulita dalam artian gitu dalam pandangan. Jatuhnya seperti pendidikan deh, gitu aja. Gitu. Oke, bagaimana sih Kak pengaruh peristiwa Renaissance terhadap peradaban dunia pada saat itu? Kalau kita bicara pada saat itu ya, Iya, saat itu. pada saat itu tentunya itu amat sangat baik. Itu kan adalah Renaissance yang kalau nggak salah itu adalah lahir yang kembali tadi yang seperti saya katakan tadi, itu adalah hal yang baik, tapi tidak sepenuhnya baik. Ada beberapa dampak yang buruk yang memang bisa menjadi kalau misalkan zaman Renaissance itu ada perang gereja kalau nggak salah waktu itu. Iya benar, Ya, perang benar. gereja. Ya, Perang gereja. itu salah satu dampak buruknya kalau misalkan kita lihat ya. Dampak baiknya tuh banyak sih menurut saya gitu. Oke, kita lanjut nih Kak. Apa sih perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada zaman Renaissance ini? Yang terjadi pada masyarakatnya, Iya, pada masyarakatnya perubahannya. Kalau secara garis besar itu mereka jadi punya wawasan. Dalam artian mereka tidak lagi buta akan kemana gitu, arahnya, alurnya sendiri. Jadi di zaman Renaissance ini ibarat kata mulai berkembang ilmu pendidikannya ya Kak? Betul. Salah satu yang kita bisa ambil adalah ilmu pendidikannya. Di zaman Renaissance ibarat kata orang pada mau baru belajar deh, pada ada minat untuk belajar, tanda kutip gitu ya kalau misalkan pakai bahasa kita sekarang gitu. Lanjut nih Kak. Bagaimana pengaruh Renaissance ini dalam bidang ilmu pengetahuan yang seperti Kakak bilang tadi? Waduh, pas banget. Pas banget Pas Kak, banget. pertanyaannya. Kalau misalkan pengaruhnya dalam bidang ilmu pengetahuan tentu sangat amat bagus. Kalau kita nggak ada, menurut saya, kalau kita nggak menjalani zaman Renaissance ini, zaman terlahir kembali ini, mungkin kita nggak bisa sekolah di sini atau masih ngemban batu-batu gitu. iya. Ya, masa pakai batu dan lain-lain. Jadi ini adalah sebuah titik balik sih buat kita untuk bisa lebih baik, apalagi di ilmu pendidikan yang tadi saya bilang bahwasanya orang pengen belajar, orang baru pengen belajar, maju, ya? pengen tahu, wah dunia tuh selebar apa sih, seluas apa dan sehebat apa. Di situ tuh mulai cicil-cicilannya gitu. Dengan ilmu pengetahuan Iya. itu membawa masyarakat pada zaman Renaissance itu semakin maju dan semakin berkembang pesat gitu ya Kak? Betul. Dikit demi dikit pasti bakal jadi sebuah yang amat-amat bagus seperti sekarang ini. Lalu apa pengaruh munculnya masa Renaissance ini terhadap setiap aspek kehidupan pada saat itu Kak? Aspek kehidupan. Kalau misalkan apa dampaknya? Dampaknya tuh banyak. Ya pokoknya banyak sekali lah kalau misalkan zaman Renaissance ini. Dampaknya seperti apa ketika bersosialisasi misalnya. Pada saat itu mungkin bisa dibilang apa ya, paham-paham yang emang menjerumuskan. Ada beberapa paham pada saat itu yang dimana kalau misalkan kita lihat dari throwback gitu dari Renaissance yang pernah saya baca, itu dampaknya itu banyak banget. Seperti contohnya itu Contohnya apa, Kak? tadi yang bersosialisasi tadi haus akan ilmu pengetahuan. Nah, setelah itu salah satu faktornya. Terus dampaknya, tadi kan nanya dampaknya. Ini sudah masuk ke pertanyaan 6 ya Kak. Apa dampak Renaissance Iya. terhadap pada masa itu? Iya, jadi Oke. itu
ada banyak yang tadi saya bilang, ilmu pengetahuan bagi masyarakat itu sendiri gitu. Juga Ada saya tahu ada dampak sosial, dampak ekonomi juga itu pasti ada. sosial, ekonomi tentu ada. Karena tadi sebelum zaman ini adalah zaman-zaman kegelapan tanda kutip gitu, yang dimana kita nggak tahu paham-pahamnya apa aja, kita nggak tahu yang dimana paham-paham itu tuh belum ketemu gitu loh, apalagi di bidang ekonomi dan lain-lain, sosial itu ada titik baliknya pada saat zaman Renaissance ini. Oke, Kak, cukup gitu. puas. Jadi dampak tadi kan dampak Renaissance pada masyarakat saat itu. Nah, saya mau nanya nih, dampak Renaissance bagi masyarakat Indonesia nih, Kak. Tentu. Kalau buat Indonesia sendiri adalah di zaman itu, zaman abad ke-14 kalau nggak salah. 14. Benar? 14 Masehi, benar. 14 Masehi. Pada saat itu Indonesia belum terbentuk sebagai sebuah negara. Masih terbentuk dalam suatu nusantara. Nama Indonesia itu belum Belum ada. Jadi kita nggak, saya sendiri dalam kalau ngasih pandangan, belum bisa ngasih pandangan yang pasti apa dampaknya pada saat itu untuk Indonesia. Cuman kalau misalkan dampaknya sekarang itu udah jelas. Dari zaman Renaissance itu kan berkembang di Eropa dulu. Berkembang di Eropa dulu, yang dimana Eropa ini bakal menyebar kemana-mana. Yang dimana udah nyebar, itu pasti kita kecipratan lah. membawa ajaran-ajaran ya kepada seluruh bumi, belahan bumi itu Iya, semua pasti dapat termasuk ajarannya. Indonesia pada saat itu. Jadi dampaknya itu untuk Indonesia sangat amat baik. Oke. Dalam segi aspek apa aja? Jadi menurut kakak nih kak, kakak itu setuju nggak sih kalau semisalkan ada zaman Renaissance itu? Kalau ada zaman Renaissance itu pada ya awal-awal 14 itu, setuju banget, karena pada saat itu adalah titik balik manusia yang dimana untuk bisa menjadi lebih baik lagi, untuk dimana dia punya pandangan untuk berubah lebih baik dalam segi aspek sosial, ekonomi, berbudaya, segala macamnya lah gitu. Dan hak atas manusia itu bisa mendapatkan kembali ya kak, gitu ya kak? Ya betul, sangat setuju. Kalau misalkan kita bicara tentang Renaissance, setuju atau tidak? Sangat setuju. Yang tadi seperti kamu bilang nih, Iya. itu apa ya, bisa dibilang sebuah bongkahan emas lah gitu, yang kita buka untuk bisa membuat semua manusia ini maju. Kalau misalkan kita bicara lagi, apakah setuju akan ada Renaissance kedua? Kedua kamu? Saya sih kalau misalkan itu setuju aja sih kak, karena zaman Renaissance itu membawa perkembangan bagi masyarakat seluruh dunia. Ya terkhususnya juga tadi yang seperti saya tanya dan kakak jawab, bagi Indonesianya juga. Indonesia menjadi maju juga. Pada awalnya Indonesia itu tidak ada nama, melainkan Nusantara. Dengan adanya bagi zaman Renaissance dan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, juga dampak-dampak yang lainnya, saya juga amat setuju bagi bahwa ada zaman Renaissance ini. Juga hak-hak manusia itu juga dapat dipertanggungjawabkan lah ya. Iya. Betul. Jadi kalau misalkan ada Renaissance lagi, yang kedua Renaissance 2.0 gitu kan, tidak ada masalahnya kalau memang itu bisa berdampak lebih baik lagi. Ya, asalkan hak-hak manusia itu dipertanggungjawabkan. Dipenuhi juga. Betul banget. Oke, gitu sih jawaban dari aku. Oke, terima kasih banyak. Ada suara-suara bel ya? Iya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting jawaban sudah terpenuhi, semuanya sudah Betul. terjawab. Oke kak, makasih banget loh kak ini. Sama-sama. Jawabannya cukup memuaskan banget, saya sangat puas. Oke, terima kasih ya kak, cukup Iya. sekian. Gimana Bapak Kresna? Oke, segitu aja. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, makasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Krisna Moses Septiando dari kelas 11 IPS 4 dan teman saya. Halo, nama saya Anissa Liasari dari kelas 11 IPS 4. Oke, di sini kita ada tugas untuk mewawancarai seseorang tentang masa Renaissance. Ya, perkenalkan dulu narasumber. Halo, perkenalkan nama saya Ramadana dari kelas 12 IPS 4. Oke. Kak, ke pertanyaan Langsung saja. yang pertama. Itu apa yang kakak ketahui sih tentang zaman Renaissance ini? Yang saya tahu tentang zaman Renaissance itu gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Dalam artian dapat disimpulkan bahwa Renaissance itu adalah masa kelahiran yang kembali ya kak? Iya. Oke. Yang kedua nih kak,
bagaimana sih pengaruh peristiwa Renaissance terhadap peradaban dunia pada saat itu? Pengaruh Renaissance dalam peradaban dunia, yang pertama tumbuhnya kebebasan kemerdekaan dan kemandirian individu, dilanjutkan dengan runtuhnya dominasi gereja. Oke. Lalu apa perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada zaman Renaissance itu? Perubahan paling signifikan yang muncul akibat dari Renaissance ini dapat dilihat pada arsitektur Eropa, seni sastra, matematika, musik, filsafat, politik, dan agama. Oke. Bisa dicontohkan Kak, itu misalkan dari bidang seni itu contohnya apa aja sih Kak? Saya ngambil dari bidang politik boleh? Oke, boleh. Misalnya dari bidang politik, contohnya kayak hilangnya hukum-hukum yang tinggi gitu, yang paling berkuasa, paham nggak? Oke, paham. Jadi zaman Renaissance ini juga kebebasan manusia itu dipertanggungjawabkan. Artinya manusia berhak untuk melakukan apa saja Kak. Gitu. Oke. Terus bagaimana sih pengaruh Renaissance dalam bidang ilmu pengetahuan ini Kak? Pada era Renaissance, di bidang ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat. Para humanis menemukan, menyebarkan dokumen-dokumen kuno tentang matematika, kedokteran, dan topik lainnya. Oke. Terus apa pengaruh munculnya masa Renaissance terhadap setiap aspek kehidupan pada saat ini? Pengaruh ya. Renaissance menyebabkan tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian. Oke, lalu menurut Anda apa dampak Renaissance terhadap Indonesia? Dampak Renaissance pada Indonesia. Salah satunya adanya Renaissance adalah berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga sangat berpengaruh dengan berkembangnya Renaissance di Indonesia. Oke, contohnya itu seperti apa sih Kak? Contohnya kayak sosial budaya yang lain, seperti pelestarian budaya juga sih. Oke, lanjut nih. Apakah kakak setuju nih ada zaman Renaissance ini? Tidak. Kenapa tuh Kak tidak? Dampak negatifnya ya. Ya pasti setiap zaman mempunyai dampak positif dan negatif sih bagi saya. Yang pertama, berkembangnya paham yang mengabaikan masa lalu, cara berpakaian, dan pergaulan. Yang kedua, munculnya isu mengenai imajinasi tentang Tuhan. Yang ketiga, tidak adanya moral, yaitu masyarakat diberikan kebebasan. Oke, gitu menurut pendapat kakak ya? Iya. Oke, jawabannya sangat memuaskan ya Kak. Terima kasih sudah mau diwawancara. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Sudah sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.